Baik, selamat bertemu kembali di channel ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang variabel di dalam penelitian. Jadi ketika kita melakukan penelitian, maka kita akan melakukan pengukuran-pengukuran pada hal-hal tertentu yang kita anggap itu penting. Nah, tentu yang diukur itu adalah pada variabel. Apa itu variabel di dalam penelitian? Kita akan mengupasnya lebih lanjut. Pengertian yang sudah sering kita gunakan adalah bahwa variabel itu merupakan konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, lebih dari satu keadaan, lebih dari satu kategori, lebih dari satu kondisi. Artinya memungkinkan nilainya berubah, keadaannya berubah, kategorinya berubah, atau kondisinya berubah. Sehingga variabel itu adalah sesuatu yang memang punya potensi untuk berubah atau potensi untuk diubah. Nah, variabel itu merupakan istilah yang dianggap mencerminkan atau mengungkapkan konsep atau konstruk. Nah, nanti kita tentu akan punya bahasan khusus tentang apa itu konsep atau konstruk. Nah, dalam melakukan penelitian, variabel itu tidak lepas dari konsep dan konstruk. Nah, sebagaimana pada pernyataan di atas tentang definisi variabel, di situ mempunyai lebih dari satu nilai. Artinya peneliti itu punya potensi untuk melakukan manipulasi, melakukan perubahan, atau mungkin bukan peneliti yang melakukan perubahan. Memang kondisi yang memaksa demikian, sehingga antara satu dengan yang lain kondisinya bisa berubah, nilainya bisa berubah, kategorinya bisa berubah. Sekalipun bukan atas kendali dari peneliti. Nah, dalam penelitian kita bisa mengenali banyak sekali macam-macam variabel. Kita bisa membedakan variabel berdasarkan beberapa sudut pandang. Antara lain misalnya variabel berdasarkan jenis data yang ada, kita bedakan menjadi dua. Ada variabel kuantitatif, yaitu variabel yang mempunyai nilai sepanjang suatu kontinum dari rendah hingga tinggi atau dari kecil sampai besar dan dapat dinyatakan dengan angka. Itulah yang disebut dengan variabel kuantitatif. Sehingga perbedaan yang ada dari variabel itu bisa dinyatakan dengan angka. Dan angka itu melambangkan besarnya atau tingginya kuantitas yang ada pada variabel itu. Kemudian yang kedua adalah variabel kategorik, yaitu variabel yang tidak bervariasi menurut tingkat, jumlah atau kuantitasnya, tetapi berbeda secara kualitas. Misalnya baik, buruk, jelek, sedang, dan seterusnya. Itu adalah variabel kategorik. Jadi itu berdasarkan jenis data yang ada pada variabel. Nah, di dalam penelitian bisa saja sudut pandang di dalam membedakan variabel itu tidak hanya semata-mata berdasarkan jenis datanya, tetapi bisa juga misalnya berdasarkan apakah peneliti dapat atau tidak melakukan manipulasi terhadap variabel. Nah, berdasarkan kategori ini, maka variabel dalam penelitian dibedakan menjadi variabel aktif dan variabel atributif atau variabel atribut. Variabel aktif itu adalah variabel yang secara langsung dapat dimanipulasi oleh peneliti. Dalam hal ini berarti peneliti bisa melakukan perubahan nilai, perubahan keadaan, perubahan kondisi, perubahan kategori pada variabel yang dimaksud.
Itulah variabel aktif. Yang kedua adalah variabel atribut atau atributif, yaitu variabel yang tidak dapat secara aktif dimanipulasi oleh peneliti. Artinya bahwa keadaan yang berbeda, nilai yang berbeda, kondisi yang berbeda itu tidak diakibatkan oleh campur tangan peneliti. Bisa jadi secara alami memang keadaannya sudah bisa dilihat itu adalah sesuatu yang berbeda nilai, berbeda kondisi, berbeda keadaan. Contoh misalnya, jenis kelamin, ya. Peneliti tidak bisa melakukan intervensi terhadap jenis kelamin dari data yang ada, misalnya laki-laki, perempuan. Yang sudah laki-laki ya laki-laki, yang sudah perempuan sudah perempuan. Yang jantan ya jantan, yang betina ya betina, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan variabel atribut. Nah, dari sudut pandang yang berbeda, variabel di dalam penelitian itu bisa dibedakan menurut kedudukannya dalam penelitian. Nah, berdasarkan kategori ini, kita membedakan ada variabel bebas, yaitu variabel yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan seringkali dimanipulasi untuk diamati kemungkinan pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel yang lain. Jadi di situ variabel ini oleh peneliti sengaja dibuat variasi menurut kehendak peneliti atau menurut kaidah yang berlaku bagi peneliti. Nah, variabel bebas inilah yang seringkali kita simbolkan sebagai X. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau diakibatkan oleh variabel bebas. Jadi demikian, karena variabel bebas itu bervariasi, maka juga menyebabkan adanya variabel pada variabel terikat. Variabel yang berubah-ubah pada variabel terikat itu disebabkan oleh variabel bebas. Sehingga apa yang terjadi pada variabel bebas itu berdampak pada variabel terikat. Ya. Itu menurut kedudukan dalam penelitian. Masih menurut kedudukan dalam penelitian, kita juga menjumpai adanya variabel kontrol atau variabel pengendali. Yaitu sebetulnya merupakan variabel luar selain variabel bebas yang sedang diteliti itu. Ada variabel yang variabel bebas yang sedang diteliti tadi, juga ada variabel lain yang mempengaruhi variabel terikat, tetapi pengaruhnya sudah dinetralkan atau dikendalikan. Dalam hal ini, peneliti itu mampu mengendalikan terhadap variabel-variabel lain yang tidak sedang diteliti, yang sebetulnya jika itu diangkat dalam penelitian, itu menjadi variabel bebas kalau itu diangkat dalam penelitian. Oleh karena ini tidak diangkat menjadi fokus pada penelitian, maka itu tidak disebut sebagai variabel bebas, ya. Dan itu kondisinya sudah dinetralkan, sudah dikendalikan oleh peneliti. Maka itu disebut dengan variabel kontrol atau variabel pengendali. Kemudian yang keempat adalah variabel intervening atau variabel antara, yaitu variabel yang secara teoretik mungkin mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat atau diukur atau dimanipulasi. Ya, itulah yang disebut dengan variabel intervening. Jadi di situ secara teoretik, ya, berdasarkan kajian-kajian teori, itu sebetulnya punya potensi mempengaruhi variabel terikat, tetapi dalam hal ini tidak bisa dilihat oleh peneliti, tidak bisa diukur, tidak bisa dimanipulasi oleh peneliti. Itulah macam-macam variabel. Nah, ini nama lain yang sering kali kita dengar tentang variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat atau sering kita sebut sebagai variabel dependent
Sedangkan variabel bebas kita sebut sebagai variabel independen. Ini punya banyak nama. Contoh misalnya, variabel dependen atau sering kita sebut sebagai variabel terikat, ya. Kemudian variabel independen atau variabel bebas. Ini sering disimpulkan kalau dependen itu variabel Y, sedangkan independen adalah variabel X. Variabel terikat sering disebut juga sebagai variabel tergantung, ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu variabel bebas, yang yang X tadi. Kemudian nama lain dari variabel terikat itu adalah variabel terpengaruh atau variabel efek. Ada juga variabel yang dijelaskan atau explained variable. Kemudian ada variabel hasil atau outcome variable. Ada juga menyebut sebagai regresan, prediktan, response atau endogen. Sedangkan nama lain dari variabel independen adalah variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, variabel yang menjelaskan atau explanatory variable, ada faktor penelitian atau studi factor, kemudian ada regressor, ada prediktor, stimulus, atau disebut juga exogen atau variabel luar atau extraneous variable. Nah, berikutnya karena tadi variabel itu adalah sesuatu yang berubah nilainya, berubah keadaannya, berubah kondisinya, maka kita perlu mengenali berbagai macam jenis data dalam penelitian. Dalam hal ini kita fokuskan pada penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nah, jenis data itu berkaitan erat dengan variabel yang sedang kita teliti. Ya. Yang pertama ada data nominal. Nah, data ini hanya bisa disebutkan saja atau hanya mempunyai atribut saja atau merupakan hasil pengelompokan. Contoh misalnya, laki-laki, perempuan, ya kalau dalam demografi misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, dan seterusnya. Nah, di situ hanya bisa disebutkan. Toh kalau itu menggunakan simbol 1 dan 2, artinya nilai yang lebih tinggi pada simbol itu bukan menggambarkan bahwa itu nilainya lebih baik. Misalnya laki-laki disimbolkan 1, perempuan disimbolkan 2, bukan berarti 2 lebih baik daripada 1, dan seterusnya atau sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah data ordinal, yaitu data yang selain dapat disebutkan juga dapat diurutkan, tetapi jaraknya itu tidak bisa ditentukan atau urutan di dalam data itu tidak memperhatikan jarak. Contoh misalnya, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, dan seterusnya. Jarak antara ranking 1 ke ranking 2 belum tentu sama antara ranking 2 dengan ranking 3. Artinya misalnya ranking 1 itu mendapatkan jumlah nilai 90, ranking 2 85, ranking 3 mungkin bisa 84 atau 83, sehingga jaraknya tidak sama. Tetapi itu masih bisa diurutkan. Itulah yang disebut dengan data ordinal. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Data yang mempunyai jarak yang tetap. Ya, artinya jarak yang dihasilkan itu dengan menggunakan skala bisa dipastikan bahwa antara satu skala ke skala berikutnya itu mempunyai jarak yang tetap. Ya. Misalnya nilai 70, 80, 90, 100 dan seterusnya. Artinya 70 ke 80 sama dengan 80 ke 90. Ya. Demikian pula antara 90 ke 100, jaraknya sama. Kemudian yang keempat, jenis data yang terakhir itu adalah jenis data rasio. Nah, jenis data rasio itu merupakan data dari hasil pengukuran. Sehingga di situ selain jaraknya tetap, itu juga mempunyai nilai nol mutlak. Artinya kalau nilainya 0 itu ya berarti tidak ada. Contohnya misalnya berat. Ya. Antara 5 kilo dengan 10 kilo dan 15 kilo di situ jaraknya tetap. 5 ke 10 jaraknya 5, 10 ke 15 jaraknya 5. Sebaliknya, kalau 0 kilo atau 0 kilogram berarti di situ memang tidak punya bobot. Contoh yang lain misalnya tinggi. Ya,
1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Kalau tingginya 0 meter ya berarti memang tidak ada tinggi, ya. Atau panjang juga demikian. Nah, inilah contoh berbagai macam data dalam penelitian khususnya kuantitatif. Nah, teman-teman, hari ini silahkan mencari judul penelitian dalam bidang biologi. Minimal satu orang mengidentifikasi ada 5. Silahkan nanti cari baik melalui Google Scholar atau menggunakan Springer Exemplar gitu ya. Kemudian tuliskan judulnya, lalu Anda sebutkan variabel yang ada di dalam penelitian itu. Kemudian bedakan variabel yang ada, yang hadir dalam penelitian itu berdasarkan kategori 1, berdasarkan jenis datanya. Kemudian yang kedua, berdasarkan kemungkinan manipulasi. Yang ketiga, berdasarkan kedudukan dalam penelitian, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Itu yang tugas pertama. Masih menggunakan artikel yang teman-teman kumpulkan, kita juga menganalisis, coba dari judul penelitian yang sudah dikumpulkan tadi, variabel yang hadir dalam penelitian itu kira-kira kalau kita lihat berdasarkan jenis datanya, teman-teman tentukan apakah dia termasuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Baik, mudah-mudahan ini bisa memperjelas apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Dan terima kasih, selamat bekerja, sukses selalu.